datang di mata kuliah genetika. Hari ini kita akan membahas mengenai genetika kuantitatif dan genetika populasi. Ketika kita berbicara mengenai genetika kuantitatif, maka kita harus bisa mengingat kembali dan membandingkan dengan genetika Mendel. Apa yang kita lihat dari pewarisan sifat yang ada pada genetika Mendel, maka kita akan melihat pada dua perbandingan, ya, perbandingan dari kedua karakter. Pada genetika Mendel kita melihat bahwa karakter yang dibandingkan atau yang diamati itu bersifat diskrit, artinya dapat dibedakan menjadi dua kategori. Ya, misalkan dalam hal ini misalnya penyilangan kacang, ya, kita bisa membedakan antara karakter fenotip kecil dengan karakter fenotip besar. Sementara genetika kuantitatif kita tidak bisa membandingkan, ya, karakter tersebut dalam kategori diskrit, tapi kita bisa melihat karakter yang dibandingkan itu bersifat kontinu. Hal ini bisa dilihat, ya, dari hasil penyilangan pada karakter-karakter yang bersifat kontinu itu tidak bisa dibedakan, ya, misalkan antara karakter tinggi dengan rendah, tapi ada suatu nilai yang tersebar, ya, yang menggambarkan bagaimana variasi itu bisa ada dalam populasi. Sementara kalau kita lihat karakter eh, genetik yang bersifat kuantitatif itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalkan ambil contoh, ada dua parental. Yang pertama memiliki fenotip korolanya pendek dengan korolanya yang panjang, ya. Kemudian dilakukan penyilangan, akan dihasilkan corolla yang bersifat intermediate. Kemudian ketika kita lihat pada penyilangan antar F1, maka akan terlihat adanya variasi, ya, mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan ukuran yang besar. Kemudian ketika kita melakukan seleksi terhadap fenotip yang ukuran pendek, ya, kemudian dengan ukuran yang panjang, maka kan kemudian tersebar lagi varian yang menggambarkan range yang lebar. Inilah ciri khas, ya, yang tidak bisa dijelaskan dalam genetika Mendel. Maka dengan pendekatan genetika kuantitatif, kita bisa melihat bahwa fenotipik itu dihasilkan, ya, karena adanya variasi antara atau interaksi antara genotype dengan lingkungan. Bagaimana kita mempelajari genetika kuantitatif? Sama seperti genetika Mendel, maka kita bisa melihat dari suatu ukuran populasi, ya. Dalam hal ini misalkan ada suatu populasi jagung yang kita ingin lihat, ya, karakteristik fenotipiknya, ya, kita lihat dalam suatu populasi. Kemudian kita lihat variasinya mulai dari yang ukuran jagungnya pendek sampai dengan tinggi, ya. Kemudian kita lakukan beberapa percobaan, ya. Yang pertama kita lakukan penanaman di lingkungan yang berbeda, ya, yang lingkungan berbeda yang baru. Yang pertama di lingkungan berbeda yang pertama, kemudian lingkungan yang baru yang berbeda yang kedua. Kemudian kita lihat, ya, bahwa ukuran tinggi, ya, tinggi dari tumbuhan jagung itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ya. Kita lihat di lingkungan pertama dengan lingkungan yang berbeda ada distribusi yang berbeda dari fenotipiknya. Kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan seleksi, ya, artificial selection, ya, dengan menyeleksi tumbuhan-tumbuhan jagung yang berukuran pendek, ya, itu ditumbuhkan sesama jagung ukuran pendek. Kemudian yang panjang juga atau yang tinggi kita tumbuhkan dengan sesama fenotip yang tinggi. Kemudian kita akan melihat, ya, hasil seleksi ini, ya, akan menghasilkan keturunan yang homogen, yang pendek dengan yang pendek, yang tinggi dengan yang tinggi. Sementara kemudian kita melihat bagaimana pola pewarisan yang terjadi pada
karakter pewarisan tinggi tadi ya kita lihat dengan melakukan studi heritabilitas ya, yang misalnya kita lihat adanya pengaruh lingkungan ya yang memengaruhi fenotipik tumbuhan yang pendek dengan kita menggunakan pendekatan molekuler mencari marker gen yang terkait dengan alel-alel yang resesif atau kita sebut sebagai alel A kecil, kemudian yang tinggi dengan alel dominan A besar, kemudian kita silangkan ya, kemudian dilihat ada variasinya di sini ya, kemudian kita akan menghasilkan genotype A besar A kecil ya, kemudian disilangkan sesama F1-nya, kemudian kita memetakan ya dari setiap individu yang ada di populasi tersebut ya, sehingga kita dapat melihat genotype itu posisi tersebut dengan secara tepat. Misalkan ya, dalam hal ini individu yang memiliki ukuran kecil itu akan memiliki genotype A kecil, sementara ya individu yang ukurannya tinggi itu akan memiliki genotype A besar. Dan ini kita akan lihat sebenarnya nanti ada pengaruh ya keberadaan alel-alel dominan ya terhadap ukuran tinggi, dan kondisi lingkungan juga akan berpengaruh terhadap fenotipik yang dihasilkan. Bagaimana kita memahami pola pewarisan dari gen-gen yang bersifat kuantitatif? Maka kita bisa melihat dari pola sebaran ya atau distribusi dari fenotipik tersebut. Jika dalam populasi itu memiliki banyak varian ya, maka kita akan melihat sebaran distribusi normalnya itu sangat lebar ya. Kemudian kalau variasinya itu sedikit, maka distribusi dari sebaran distribusi normalnya itu akan sangat sempit. Di sini kita bisa melihat ya, semakin lebar maka semakin banyak variasi yang dihasilkan dari pewarisan sifat yang bersifat kuantitatif. Begitu pula dengan bagaimana hubungan korelasi sifat tersebut diwariskan dari parental ke anakan. Jika ada korelasi yang besar antara fenotipik yang diwariskan ya, maka akan mendekati angka 1 ya, sementara kalau tidak ada korelasi akan mendekati angka 0. Begitu juga jika korelasinya terbalik ya, antara parental dengan anakan itu memiliki korelasi yang berlawanan, maka nilai korelasinya akan bersifat negatif. Disinilah kita kemudian akan melihat apakah suatu karakter ya itu diwariskan ke generasi berikutnya, dan kita bisa melihat dan menghitung nilai heritabilitasnya. Bagaimana kita tahu suatu dinamika pewarisan sifat dari suatu populasi? Maka kita harus memahami apa itu konsep genetika populasi. Dalam hal ini kita bisa melihat dari keseluruhan alel yang ada di dalam populasi, atau disebut juga sebagai gene pool. Gene pool bisa memberikan gambaran ya terkait dengan frekuensi alel ya, dinamikanya dari satu generasi ke generasi yang lain. Kita lihat dalam 32 individu dalam suatu populasi kolam ya, 32 individu kodok ini bisa terlihat adanya frekuensi genotype A besar A kecil dengan A kecil. Dari sini kita kemudian bisa mengetahui ya frekuensi A besar itu berapa, kemudian frekuensi A kecil berapa. Misalkan kita dapat jumlah individu dengan atau jumlah alel dalam populasi kodok ini, alel A besar itu ada 18, sementara alel A kecil ada 14, maka kita bisa menghitung frekuensi alel masing-masing. Dari informasi ini kita bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi ya, apakah frekuensi alelnya itu bertambah atau frekuensi alelnya itu berkurang atau cenderung tetap. Bagaimana frekuensi alel di suatu populasi? Maka pada dasarnya
populasi akan memiliki kecenderungan frekuensi alel yang tetap jika dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, yaitu jika tidak ada mutasi, kemudian tidak ada genetic drift, tidak ada migrasi, dan perkawinan antar individu dalam populasi tersebut terjadi secara acak. Kita lihat ya bagaimana kecenderungan populasi ya memiliki frekuensi genotype dan frekuensi alel yang cenderung sama ya, mulai dari generasi 0 sampai dengan generasi N. Maka kita menyimpulkan bahwa dalam populasi tersebut tidak ada mekanisme yang bisa mengubah frekuensi alel. Demikian untuk materi hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.